Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini ada menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick card reading kali ini untuk kamu yang punya pasangan zodiak Sagittarius, ya kamu mau lihat, atau kamu punya gebetan yang zodiak Sagittarius, kamu mau lihat kecocokan dengan dia itu gimana. Ya, apakah kalau udah jadian, kira-kira permasalahan apa yang lebih dominan muncul di antara kalian berdua. Jadi zodiak ini adalah untuk zodiak pasangannya kamu, atau orang yang kamu taksir, atau orang yang menjadi gebetannya kamu. Di depan ada 5 kristal, ya silahkan dibayangkan dulu orangnya, ya pasangan yang kamu silahkan dibayangkan dulu, kemudian silahkan dipilih ya. Dari 5 kristal ini silahkan pilih salah satu yang mungkin menjadi suatu pertimbangannya kamu. Apabila kamu nanti jadian sama dia, kira-kira masalah apa yang akan dominan muncul, dan kemudian sarannya apa untuk kalian berdua supaya menjalani hubungan dengan dia atau komunikasi dengan dia akan lebih baik dan lancar untuk kalian berdua. Oke. Untuk kawan-kawan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengklik ke video ini. Untuk kamu yang masih belum mensubscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan pada saat saya mengupload video-video baru. Untuk kawan-kawan yang menyukai bidang spiritual, saya ada buka channel kedua yang lebih saya fokuskan di bidang spiritual, law of attractions, dan pengembangan diri. Untuk kamu yang ingin lebih tertarik kepada bidang itu, boleh silakan di subscribe di channel kedua saya, namanya Obrolan Santi. Ya, di sana kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang law of attractions, pengembangan diri, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, baik, kalau misalnya kawan-kawan sudah memilih, kita langsung mulai aja ya dari kristal yang ini. Ya, ini kristal red jasper. Oke, untuk kristal berikutnya yang sisanya ini kita kesampingkan dulu. Baik, kita mulai dari kristal yang pertama. Kita lihat untuk hubungan kalian berdua ini ya, hubungan kamu dengan si Sagittarius yang kamu ini bagaimana. Oke, saya membutuhkan waktu sedikit, mungkin lebih lama ya, karena kita nggak tahu shuffle kartunya nanti bagaimana. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang nggak kepingin melihat proses shuffle kartu, boleh silakan dipercepat aja waktunya langsung untuk ke readingannya. Oke, langsung ditarik aja tombol di bawah ya, atau dipercepat speednya. Kita lihat dulu untuk proses hubungan kamu dengan dia ya, kecocokan kalian berdua itu gimana. Nanti kemudian kita lihat kira-kira permasalahan apa yang akan lebih dominan kalian berdua itu lebih ditemui oleh kalian berdua. Oke, kita lihat dulu untuk kecocokan kamu sama dia ya, untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama. Oke, dari kartu ini kita dapat the 9 of wands, dan kemudian kita dapat the 8 strength card. Di sini saya lihat ya kawan-kawan ya, hubungannya kamu dengan si Sagittariusnya kamu ini ya, terlihat kalau misalnya pasangannya kamu itu, si Sagittarius yang kamu ini kayaknya mengalami begitu banyak sesuatu hal yang gak menyenangkan dalam hubungannya dia di masa lalu, sehingga dia ada bikin suatu perlindungan terhadap dirinya sendiri. Jadi dia gak full 100% mengeluarkan perasaannya dia kepada kamu, dia gak 100% untuk ngorbanin perasaannya dia kepada kamu, karena dia takut terluka di sini ya. Kelihatannya di sini dia takut terluka, takut mengalami lagi pengalaman yang sama, sehingga dia nggak berusaha, atau mungkin dia nggak 100% benar-benar tenggelam dalam hubungan bersama dengan kamu, atau dia berusaha, kamu ngedeketin dia, dia berusaha ada jaga jarak, tetap ada jarak di antara kalian berdua. Situasi kamu sama dia ini bisa masih belum jadian, bisa udah jadian ya, apapun situasinya bisa ada. Hanya saja yang terlihat lebih pasti adalah di dalam alam bawah sadarnya dia ada satu penolakan. Dia menjaga, bikin pagar untuk dirinya dia sendiri. Ada sesuatu hal yang dia nggak pingin dilewatin ya, ada satu step atau ada satu batasan yang dia nggak pingin lewatin.
Nah, di sini terlihat untuk masalah cocok atau tidaknya ya, dari segi hobi, ketertarikan, ibaratnya sesuatu hal yang nyata, misalnya kayak hobi film, hobi shopping, hobi jalan-jalan, hobi tempat rekreasi, hobi buku, kelihatannya kamu sama dia cukup cocok, kamu sama dia cukup oke. Dari cara komunikasi kalian berdua juga, karena kamu juga seseorang yang punya pandangan atau pemikiran yang luas, jadi banyak sekali topik yang bisa kalian bahas bersama, dan dia pun seperti itu, banyak sekali topik bahasan yang bisa kalian bahas bersama. Tetapi pada saat bicara soal hati ke hati, bicara soal yang lebih dalam lagi di antara kalian berdua, nah disinilah muncul permasalahannya. Si Sagittarius masih belum bisa bersedia membuka pintu hatinya untuk kamu. Ibaratnya dia masih ada jaga satu space atau ruangan untuk dirinya sendiri, karena dia mengalami begitu banyak kekecewaan di dalam hubungan percintaannya dia, dan dia nggak kepingin mengalami hal yang sama. Ini bukan dikarenakan kamunya, tetapi dikarenakan pengalaman dari masa lalunya dia yang membuat dia merasa merasa lebih baik jaga jarak sama kamu atau sama orang lain yang ngedeketin dia daripada nanti dia terluka lagi. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran kamu, dibutuhkan kalau misalnya kamu benar-benar suka banget dengan orang ini, dengan Sagittariusnya kamu ini, ada baiknya kamu tuh ibaratnya kayak diem dulu di sebelahnya dia, ibarat don't push this person ya, walaupun kamu udah jadian sama dia, tetapi mungkin ada satu space atau satu ruangan yang dia masih belum bisa ceritain keseluruhannya sama kamu jangan paksain dia. I think it's better for you to stay beside her atau beside him, yang nunggu di sebelah dia atau nemenin di samping dia tuh sampai dia benar-benar udah siap untuk menerima kamu secara 100%. Jadi maksudnya gimana? Misalnya saat ini kamu sama dia misalnya udah jadian situasinya, mungkin kamu jangan memaksa dia untuk langsung masuk ke level yang lebih mantep lagi, misalnya maksudnya jenjang jenjang pernikahan, karena bisa jadi dia sangat menolak hal ini. Atau kalau misalnya kamu masih gebetan ya, kamu sama dia masih belum jadi pacaran ya, contohnya kamu hold in this situations, bertahan di situasi ini aja dulu ya, bertahan dulu sampai dirinya dia benar-benar bisa membuka dirinya. Nah, tapi kalau untuk kecocokan kamu sama dia, di sini terlihat kalian berdua sangat-sangat matching sekali, karena itu dia ya, hobinya kalian, kesukaannya kalian itu sangat banyak kemiripan. Oke, jadi andai kata kamu sama dia jadian pun ya, banyak hal yang bisa kalian bahas, banyak hal yang bisa sejalan sama dia. Nah, cuman saat ini apakah dia bersedia berkorban untuk kamu, atau apakah dia bersedia untuk maksudnya mencurahkan perasaannya di 100% sama kamu saat ini. Untuk saat ini ya masih belum, jangan dipaksain dulu, karena ini mungkin bisa jadi pentalan balik untuk kamu. Oke, dan kemudian kita lihat ya, kira-kira kalau misalnya kamu bersama dengan dia, permasalahannya akan dominan lebih muncul di antara kalian berdua itu seperti apa? Permasalahan pasti ada ya, kesalahpahaman atau segala macam. Nah, kita lihat, tapi kita lihat ya, kira-kira hal yang lebih dominan dalam hubungan kalian berdua itu bagaimana? Kalau misalnya kamu sama dia bersama ya, pada saat bersama dengan dia, hal-hal apa yang mungkin lebih memicu atau men-trigger kalian berdua? Oke, baik. Di sini terlihat kalian berdua adalah tipe orang yang sama-sama smart, terlihat sama-sama pintar, sama-sama mempunyai wawasan luas. Tetapi kecenderungannya kalian, yang pertama ya, Sagittariusnya kamu itu terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri. Sudah terbiasa untuk segala sesuatunya tuh sendiri. Ibaratnya kalau boleh dibilang mungkin dia adalah mandiri. Kalau kamu adalah cowok, Sagittariusnya kamu cewek, mungkin dia orang yang kamu sukai, gebetannya kamu atau pasangannya kamu adalah seseorang yang mempunyai kemandirian. Jadi dia nggak mau ngambil suatu dia nggak mau diperintah oleh orang lain. Jadi apapun keputusan yang dalam hidupnya dia selalu ngambil sendiri, dia nggak mau dipengaruhi. Mungkin dia ada tanya sama kamu sebagai pertimbangan, tetapi keputusan terakhir tetap dia yang ambil sendiri. Nah, kamu pun seperti itu ya. Jadi hal yang bisa muncul menjadi perdebatan kalian, permasalahannya kalian adalah dikarenakan kalian berdua tuh sama-sama tipe orang yang bukannya maunya didengar, tetapi ibaratnya kamu yang mau menjadi decision maker ya, sebagai pengambil aksi, sebagai pengambil keputusan. Dan ini bisa jadi suatu perdebatan yang mungkin gak ada habisnya
Ya salah satu kalau misalnya nggak mau ngalah atau nggak bersedia untuk ngalah, otomatis itu dia keras-kerasan ya. Dari kartu The Strength ini kita juga bisa lihat kalau misalnya pasangannya kamu tuh kayak si singa ini gitu loh. Kalau misalnya dia lagi lapar, dia bisa aja langsung menerkam kamu, ibaratnya nggak pakai banyak babi bu, nggak pakai ABC, langsung dia nerkam kamu. Nah, tergantung dari kamunya ini apakah bersedia ngalah atau tidak. Nah, dari situasi ini terlihatnya ya, kalau misalnya untuk perdebatan permasalahan yang cukup simple atau kecil, hal-hal kecil, mungkin kamu ada baiknya misalnya udah jadian sama dia, ada baiknya kamu membiarkan dia yang menjadi pengambil keputusan. Misalnya contoh untuk ngatur, misalnya untuk holiday bersama, mau pergi kemana, atau mau ambil tour yang mana, atau mungkin satu hal-hal yang kecil itu kamu mungkin izinkan dia mengambil keputusan. Tetapi kalau untuk sesuatu hal yang besar, untuk sesuatu yang more important untuk kalian berdua, misalnya pindah lokasi, misalnya setelah bersama kamu sama dia harus pindah lokasi, khususnya apalagi kalau kamu sebagai pria dan Sagittariusnya kamu adalah wanita, keputusan ini ada baiknya kamu yang check decisions. Jadi sebelum bersama dengan dia, ada baiknya kamu ngomongin dulu untuk hal-hal yang simple, misalnya untuk misalnya kayak ngatur keuangan ya, bersama dengan dia ngatur keuangan, mungkin kamu izinkan dia yang ngatur keuangan. Tapi kalau misalnya untuk mengambil keputusan, misalnya mau beli rumah gitu, lokasinya di mana, rumahnya yang bagaimana, I think this is saatnya kamu mempertahankan pendapatnya kamu dan menunjukkan kepada dia bahwa these decisions harus kamu yang bikin, harus kamu yang buat ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya, ada baiknya kamu biarkan Sagittariusnya kamu yang mengambil keputusan. Kenapa harus kamu yang mengambil keputusan ya? Kenapa? Karena Sagittarius ya, walaupun terlihat di sini dia itu seseorang yang mandiri, tapi di dalam dirinya dia, hati kecilnya dia adalah seorang yang penakut. Dia nggak bisa menanggung suatu ibaratnya di dalam hatinya dia, kalau misalnya dia membuat suatu keputusan yang besar kemudian salah, dia nggak bisa menanggung resikonya tersebut, dan hal itu bisa membuat dia bisa sedih berlarut-larut. Jadi pada saat dia mulai ibaratnya menjadi lemah karena harus membuat suatu keputusan yang sangat penting, ada baiknya kamu yang keluar kemudian mengatakan kepada dia, I take this decision, saya buat keputusan ini karena ini sangat-sangat besar sekali, apapun resikonya saya tanggung, saya akan menanggung semua resikonya baik untuk kamu dan untuk dia ya, seperti itu. Oke, jadi dengan memainkan peran seperti itu, jadi kamu jangan berebutan untuk hari-hari yang kecil, hal-hal yang kecil, misalnya untuk keuangan dia yang ngatur, mau uang belanja berapa segala macam, kamu nggak usah ikut campur, biarkan dia yang ngambil keputusan. Tapi untuk keputusan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat besar yang mempengaruhi masa depan kalian berdua, ada baiknya kamu jangan serahkan kepada dia, karena di dalam hatinya dia ada sesuatu, ada kayak sisi anak kecilnya dia yang dia sangat takut, karena Sagittarius sangat takut terluka ya. Jadi dia juga nggak kepingin orang lain menderita dikarenakan dirinya dia ya, seperti itu. Oke, baik, sorry ya untuk kawan-kawan kalau misalnya untuk yang video pertama ini mungkin agak sedikit tidak mengenakan mata, I'm so sorry. Oke, tapi saya harap kawan-kawan bisa mendapatkan pesannya. Jadi untuk kamu yang punya pasangan Sagittarius, untuk hal yang pertama ya, supaya untuk menghindari keributan yang besar di antara kalian berdua ya, ada baiknya sarannya kamu sehari-hari hal-hal yang kecil kamu serahkan keputusan sama dia yang pegang kendali, karena kalian berdua sama-sama ingin pegang kendali. Nah, pada saat ke suatu keputusan yang besar, you just get the palangnya, ibaratnya tonggaknya kamu yang pegang ya. Oke, jadi secara keseluruhan untuk kamu yang memilih pair pertama, kamu sama dia cocok nggak? Sama Sagittariusnya kamu terlihatnya cocok, but you need time, tapi kamu butuh waktu untuk lebih menyesuaikan lagi dengan dirinya dia, karena di dalam dirinya dia ada satu sisi, mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan dia yang masih belum bisa dia buka kepada kamu. Oke, baik, ini untuk teman-teman yang milih pile yang kristal yang pertama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak lagi. Jadi antara kamu sama dia cukup cocok ya, cukup baik sekali. Oke, kita masuk untuk teman-teman yang milih kristal hijau ini. Untuk kamu Sagittariusnya kamu, kita lihat ya kecocokan di antara kalian berdua. Kamu cocok gak sih sama Sagittarius kamu yang sekarang kamu deketin jadi gebetannya kamu, atau memang sudah jadi pasangannya kamu?
Oke, untuk Sagittariusnya kamu, apakah kamu dengan dia cocok atau tidak, ya? Oke? Oops, sorry. Oke, baik. Untuk masalah cocok atau tidaknya, di sini ada The Hierophant sama The Two of Hearts. Oke, dari sini terlihat kamu sama dia cukup cocok ya, cukup cocok sekali. Cuman mungkin kamu deg-degan atau kaget kenapa dibilang cuman, udah cocok tapi ada cumannya ya. Oke, untuk masalah komunikasi di sini, Sagittariusnya kamu ini sangat respect banget sama kamu ya, bener-bener nurutin kamu ibaratnya, bener-bener menghargai kamu, bener-bener suka kamu from deep inside his atau her heart ya, dari dalam hatinya dia yang paling dalam. Sagittariusnya kamu ini benar-benar menyukai kamu, benar-benar bersedia untuk ikutin kamu. Cuman ini dia ya, terkadang ada permasalahan komunikasi di antara kalian berdua, dikarenakan mungkin dia kebiasaan ngikutin kamu, sehingga kamu jadi kayak sedikit mengabaikan perasaannya dia. Sebenarnya dalam hubungan berdua itu ya, terkadang Sagittarius sebenarnya tipe orang yang cukup mandiri ya. Pada saat dia mencintai seseorang, pada saat dia menyukai seseorang, Sagittarius itu bersedia mengorbankan kepentingan dirinya untuk si pasangan. Nah, kamu mungkin terbiasa dengan dirinya dia, misalnya dia sebenarnya sibuk nih, kamu ajak dia dating sebenarnya, tapi datingnya itu mungkin kamu bisa ajak besok, tapi karena dia respect sama kamu, dia menghargai kamu, dia menyukai kamu, dia bersedia mengorbankan waktunya untuk kamu, padahal dia besok mungkin masih harus kerja. Terus kamu misalnya contoh hari Jumat lah, contoh misalnya Sabtu dia masih mau kerja, kamu ngajak dia ketemuan dating di hari Jumat ya, mungkin sampai larut malam, besoknya dia paginya masih harus kerja. Walaupun dia terkantuk-kantuk, dia lelah, Sagittariusnya kamu bersedia mengorbankan waktu untuk nemenin kamu. Tapi hal ini menjadi suatu kebiasaan di antara kalian berdua yang membuat kamu sedikit melupakan perasaannya dia, melupakan kepentingannya dia. Dan ini yang mungkin akan menjadi satu mungkin bukan permasalahan besar, tetapi permasalahan ini merupakan permasalahan emosi atau permasalahan perasaan. Dia perlahan-lahan akan terkikis ya, ibaratnya rasa respectnya dia terhadap kamu pelan-pelan akan terkikis. Ibaratnya kalau orang bilangnya, kita kalau misalnya satu kali dikecewain, pertama mungkin kecewa tahapnya, tahap kedua mungkin sedih, patah hati, tahap ketiga mungkin putus asa. Pada saat dia udah sampai pada masa putus asa, Sagittariusnya kamu mungkin udah sulit untuk kamu balikin perasaannya seperti dulu lagi ya. Jadi untuk masalah cocok atau tidaknya, secara keseluruhan kamu sama dia tuh cocok. Kecocokannya kamu itu dikarenakan kerelaan atau keikhlasan Sagittariusnya kamu mengorbankan dirinya. Cuman kamu jangan jadi egois. Kalau misalnya kamu egois, selalu mementingkan dirinya kamu sendiri, suatu saat kamu akan kehilangan dia ya. Karena Sagittariusnya kamu ini, dia nggak langsung mengungkapkan kekecewaan dianya itu kepada kamu secara nyata, dia nyimpen di dalam diri. Ibaratnya ini pengorbanannya dia berharap pengorbanannya dia itu bisa kamu lihat tanpa harus dia ungkapkan. Tapi kalau misalnya kamu nggak menghargai pengorbanannya dia, kamu nggak menghargai apa yang sudah dia berikan kepada kamu, otomatis perlahan-lahan dia akan kecewa. Setelah kecewa dia patah hati, sedih, kemudian putus asa. Pada saat putus asa, kamu akan sulit sekali ngebalikin perasaannya dia kembali untuk sama kamu ya, like that. Oke, ini jadi untuk masalah cocok kelihatannya cukup cocok ya, karena Sagittariusnya kamu bersedia berkorban, bukan karena ibaratnya dia nggak berusaha mempertahankan sifatnya dia nggak berusaha menggunakan egonya dia terhadap kamu, karena dia memang respect sama kamu, benar-benar menganggap kamu sebagai seseorang yang dia kagumi. Oke.
Sama seperti kita ya, pada saat kita mencintai seseorang, kita respect sama dia, kita bersedia nurutin, walaupun mungkin kita sebenarnya nggak terlalu oke banget gitu, tetapi kita bersedia untuk kayak berkolaborasi dengan orang, dengan pasangan kita karena kita mencintai dia ya, something like that itu. Kemudian pada saat kamu bersama dengan dia, kira-kira permasalahan apa yang akan lebih dominan di antara kalian berdua ya? Yang lebih dominan, yang mungkin bisa menjadi hal yang terus rutin atau berulang-ulang di antara kalian berdua kalau tidak diselesaikan atau tidak dihadapin atau tidak mencari solusinya. Oke, untuk Sagittariusnya kamu yang milih pile kedua. Oke, pasangan kamu yang Sagittarius, kira-kira masalah apa yang lebih atau akan lebih sering dominan di antara kalian berdua ya, yang muncul kalau misalnya kamu bersama dengan dia atau jadian dengan dia. Oke, kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors to give advice. Oke, baik. Di sini terlihat we got the Two of Wands. Oke. Baik, masalah apa yang kira-kira lebih dominan sering muncul di antara kalian yang mungkin menjadi suatu keributan ya. Di sini terlihat ada keterikatan di dalam Sagittariusnya kamu ini yang dia nggak bersedia untuk ngomong kepada kamu. Orang kalau ibaratnya gini lah, orang kalau misalnya ada satu masalah, ditekan perasaannya, ada satu kalanya dia udah nggak tahan, meledak. Nah, ini sulit untuk diberesin. Nah, Sagittariusnya kamu tuh seperti ini. Ya, jadi permasalahan yang akan sering dominan muncul di antara kamu adalah perasaan-perasaan dia yang sudah tertekan. Kita lihat di sini ada tongkat yang diikat ibaratnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin dia berusaha untuk maksudnya abaikan, tapi bukan berarti ini nggak ada ya. Jadi kita lihat dia orangnya membelakangi tongkat ini. Jadi saat ada masalah kecewa, dia simpan dulu di dalam hatinya. Dia nggak langsung ngomong sama kamu, Sagittariusnya ini nggak langsung ngomong sama kamu. Dia simpan sampai ada satu saatnya dia meledak. Nah, ini sulit. Dia akan ribut sama kamu. Hal kecil apapun akan jadi keributan. Contohnya gimana ya? Misalnya ada satu ketika kamu bikin Sagittarius kamu kecewa. Oke, dia maafin, dia lewatin, dia lupa, dia bukannya lupain, tetapi dia simpan di dalam hatinya dia. 2 kali dia kecewa, 3 kali dia kecewa. Nah, terakhir dia udah nggak tahan, ibaratnya udah meluap emosinya. Satu hal yang kecil yang sebenarnya biasa-biasa aja jadi keributan yang besar. Misalnya kamu lupa untuk SMS kasih dia mungkin balasan, mungkin lupa kasih tanda stiker lipstick gitu, misalnya contoh seperti itu. Kamu ngerasa hal itu mungkin biasa aja gitu, karena kemarin kamu cuman jawab iya tapi nggak kasih lipstick pun dia nggak marah. Tetapi karena dia saat ini perasaannya sudah over, emosinya sudah tertekan banget, kamu hanya melakukan satu tindakan yang dia ngerasa kayaknya kedipan mata aja bisa dia jadikan emosi seperti itu. Jadi hal ini bisa menjadi satu permasalahan yang cukup besar yang bisa bikin kamu sama dia itu mungkin ribut besar lah, mungkin sampai pisah lah atau segala macam, dikarenakan kesehariannya itu emosinya dia tidak take care, nggak kamu jaga, ibaratnya kayak gitu. Jadi saran untuk situasi kamu dengan si Sagittarius yang kamu ini, ada baiknya setiap situasi apapun yang mungkin bikin dia kecewa, atau mungkin kamu lihat raut wajahnya, lebih kepada raut wajahnya dia. Mungkin biasanya dia ceria, Sagittarius tipe orang yang cukup ceria. Biasanya kalau misalnya kamu lihat dia mungkin sedih, raut wajahnya mungkin nggak banyak ngomong, ada baiknya kamu ajak dia benar-benar bicara 4 mata, duduk baik-baik, tatap wajahnya, tatap matanya, kemudian tanya baik-baik what happened. Kamu tanya perasaannya dia kenapa. Jadi jangan sampai menunggu hal tersebut meluap di dalam dirinya dia, nanti menjadi sesuatu hal yang sebenarnya hal kecil dan sepele, akhirnya jadi sesuatu hal yang benar-benar besar. Saya ada contohkan salah satu teman saya ya, dia juga Sagittarius dengan tipe yang seperti ini. Jadi ibaratnya dia karena respect dengan pacarnya dia, dengan pasangannya dia kalau misalnya jemput, misalnya pasangannya dia ada janji sama dia untuk antar jemput pulang kerja, ibaratnya pulang kerja jemput dia, dan biasanya pasangannya terlambat misalnya 10 menit, 15 menit, itu
nggak masalah untuk dia, bukan sesuatu permasalahan yang besar yang dijadikan keributan. Tetapi karena mungkin pacarnya dia mungkin melupakan perasaannya dia, mungkin pada saat milih film lupain perasaannya dia, nggak aware dengan perasaannya dia, dengan moodnya dia. Ada satu ketika pacarnya ini jemput, ibaratnya hanya terlambat 2 menit ya, dia langsung marah. Temannya saya langsung marah dengan pacarnya, langsung mengatakan kalau gitu kamu nggak bisa menghargai waktu lah, selama ini saya udah nunggu kamu lah, terlalu telat lah, segala macam hal-hal yang kemarin-kemarin diungkit-ungkit. Kemudian dia mengungkapkan dia I just want to break up ibaratnya. Nah, pacarnya teman saya itu juga otomatis menjadi sangat-sangat bingung lah. Biasanya juga saya terlambat 10-15 menit nggak masalah, walau saya udah minta maaf berkali-kali, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi Sagittariusnya kamu ini banyak sekali menyimpan perasaan kekecewaannya dia. Kalau misalnya dia kecewa, dia nggak langsung ungkapkan pada saat itu, tapi sikapnya udah kelihatan, perubahan sikapnya. Misalnya udah malas ngomong sama kamu, atau mungkin pada saat ngomong sama kamu udah nggak ada tatapan mata, atau mungkin nggak senyum pada saat kamu nyampe lelucon. Nah, ini kamu harus udah lebih aware ya, karena dia banyak sekali melakukan pengorbanan karena respect sama kamu, karena benar-benar care sama perasaannya kamu. Oke, kalau misalnya kamu sama dia sudah jadian, oke, untuk masalah cocok atau tidaknya cocok selama kamu aware dengan perasaannya dia. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang milih file yang kedua. Saya harap bisa resonate dengan situasi kamu dan bisa memberikan sedikit pengarahan bagaimana kamu untuk berkomunikasi dengan Sagittarius kamu. Terima kasih untuk sudah simak. Kita jumpa di readingan berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke file yang ke kristal yang ketiga. Kita lihat untuk kecocokan kamu dengan Sagittariusnya kamu. Cocok gak kamu dengan Sagittariusnya kamu? Oke, di sini terlihat kayaknya kamu dengan Sagittariusnya kamu ini kayaknya kamu juga Sagittarius ya. Sama-sama Sagittarius. Oke, you get the Temperance card and then the Justice card. Oke, kalau boleh mau dibilang cocok atau enggaknya, sebenarnya kelihatannya kalian juga cocok, tapi kelihatannya juga kalian nggak cocok. Bisa jadi kamu sendiri pun Sagittarius, terus kemudian pasangan kamu Sagittarius, jadi kamu sama dia tuh benar-benar sama banget, serupa banget, tetapi nggak sama. Oke, dan tipe Sagittarius, kawan-kawan mungkin tahu ya, adalah tipe orang yang cukup ngebelain temen, cukup ngebelain lingkungan masyarakatnya dia, dan kamu pun seperti itu. Jadi untuk masalah cocok atau tidaknya, kalau boleh saya bilang untuk kecocokannya kalian, sebenarnya kalian lebih cocok untuk jadi teman akrab. Tapi kalau untuk menjadi pasangan, hubungan percintaan, saya rasa kalian gak terlalu match kalau untuk hubungan percintaan. Kenapa? Kalian terlalu mementingkan dunia luar, ya baik kamu maupun Sagittariusnya kamu. Kalau kamu bukan Sagittarius, mungkin kamu di birth chartnya kamu ada Sagittariusnya kamu, jadi ada sisi Sagittariusnya kamu yang ngebelain orang luar. Dan ini yang akan membuat kalian berdua ini sering sekali jadi bertentangan. Pola pemikiran kalian jadi bertentangan. Tapi kalau dibilang untuk masalah sifat, keceriaan kamu, pola pikir kamu sama. Tapi kalau misalnya dibilang cocok, kamu ada sisi yang gak cocoknya yang juga cukup besar, ya ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk jadi temen, untuk jadi sahabat, kalian berdua sangat cocok banget ya. Ada aja loh, ada orang dan pasangan yang lebih cocok jadi sahabat dibandingkan jadi pacaran. Kenapa? Sagittariusnya kamu tipe orang sensitif, kamu pun juga tipe orang yang sensitif. Kamu berharap dia mengerti perasaannya kamu pun berharap dia mengerti perasaannya kamu, dia pun berharap kamu ngerti perasaannya dia, ibaratnya kayak gitu. Tapi pada saat kamu mulai mungkin sedikit cuekin dia, kemudian kamu lebih care dengan dunia luar, dengan dunia pertemanannya kamu, dia ada perasaan yang mungkin ada jealousy, ada perasaan cemburu di dalam hatinya dia yang dia gengsi untuk ungkapkan. Kamu pun seperti itu, sehingga tapi dunia pertemanannya kamu tuh sangat-sangat banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu dia nggak mungkin kekang kamu dengan pertemanannya kamu pun nggak mungkin kekang dia dengan pertemanannya dia. Jadi
permasalahan yang kalian akan lebih banyak muncul adalah kecemburuan di antara kalian berdua, dan ini bisa jadi suatu keributan yang gak ada habisnya. Tapi kalau misalnya kamu sama dia temenan, akrab, sahabat, kamu sama dia justru cocok. Ibaratnya kalian bisa saling support satu sama lain di antara kalian berdua. Tapi kalau jadi pasangan kayaknya bener-bener banyak sekali keributan. Terkadang itu ya, kecocokan justru malah menjadi ketidakkecocokannya kalian. Ya, something like that, oke? Oke, jadi untuk kalau dari sifat pola pikiran, dari sifat kalian, I have to honestly, saya harus jujur sama kamu ya, untuk kartu Temperance dan Justice ini, untuk sifat pertemanan kalian sangat cocok. Tapi kalau untuk hubungan asmara, percintaan yang membawa perasaan, kalian benar-benar nggak cocok banget deh. Kalian banyak sekali keributan di antara kalian berdua. Pola pemikiran dan pandangan kalian sangat-sangat bertentangan, sangat-sangat berlainan. Oke, kita lihat permasalahan apa yang akan lebih dominan muncul kalau misalnya kamu bersama dengan dia. Di sini kelihatan ada Ten of Pentacles in reverse, yang membuat saya merasa yang bisa menjadi permasalahan banyak adalah masalah prinsip. Ya, prinsip sesuatu hal, pandangan, pola pandangan yang akan menjadi perbedaan di antara kalian berdua. Misalnya pandangan keluarga dia, pandangan keluarganya kamu tuh berdebat terus dengan pola pandangan ini. Ya, kamu nggak bisa support pandangan yang selama ini dia percayai, dan dia pun juga nggak bisa mensupport pandangan yang selama ini kamu pahami. Kamu pingin dia berubah, dia juga pingin kamu berubah. Akhirnya nggak ketemu, ibaratnya kayak gitu. Jadi sering sekali muncul ribut banget ya. Contoh lebih real lagi ya, misalnya orang bilang makan bakso harus pakai sambal, ibaratnya kayak gitu biar lebih afdol. Tapi pola pandangnya kamu mengatakan, oh mungkin sambal harus mungkin 2 sendok baru oke. Tapi pandangannya dia mengatakan, sambal harus 1 sendok aja biar pas, ibaratnya kayak gitu. Jadi perbedaan pola pandang atau pemahaman yang sedikit-sedikit tipis, beda-beda tipis gitu. Padahal satu sendok sama 2 sendok sebenarnya nggak beda jauh-jauh amat lah, ibaratnya ya. Karena tergantung sambalnya, ada yang sambalnya pedas banget, ada yang sambalnya nggak pedas banget. Sambal yang pedas banget kamu 1 sendok udah cukup, sambal yang nggak pedas kamu 2 sendok 3 sendok pun belum cukup ya, maksudnya saya seperti itu. Jadi banyak sekali pola pemahaman prinsipnya kalian berdua yang sangat-sangat bertentangan. Tapi lucunya kalau misalnya kamu sama dia nggak ada hubungan ikatan perasaan antara kalian berdua, kamu tuh sangat cocok, ibaratnya bisa saling support satu sama lain. Oke, jadi untuk kecocokan kamu dengan Sagittariusnya kamu, terus terang I have to say that you don't match, tidak cocok sebagai pasangan percintaan, tapi sangat cocok dengan sebagai pasangan pertemanan. Dan permasalahan yang akan lebih dominan muncul di antara kalian berdua adalah perdebatan permasalahan prinsip. Baik, itu untuk teman-teman yang memilih kristal yang ketiga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Baik, kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat. Kita lihat ya, kecocokan kamu dengan Sagittariusnya kamu nih, ya cocok apa enggak nih? Oke, kecocokan kamu dengan Sagittariusnya kamu, apakah cocok atau tidak? Oke, baik. Di sini we got the Age of Wands and then Prince of Pentacles. Oke, baik. Kamu sama dia cocok atau enggak ya? Let's see. Dari pola pikirnya kamu, dari cara kamu mengambil aksi, sangat berbeda jauh sekali dengan Sagittariusnya kamu. Kamu tipe orang yang pemikir, kamu tipe orang yang mungkin mengambil suatu tindakan aksi itu mungkin lebih slow, dipikirkan dulu jangka panjangnya, dipertimbangkan dulu resikonya, dipertimbangkan dulu. Jadi kamu cukup lambat dalam mengambil aksi. Berbeda dengan Sagittariusnya kamu. Sagittariusnya kamu tipe orang yang cukup pemikirannya cukup cepat ya. Jadi dia mengambil aksi, keputusan apa segala macam tuh
more quick. Dia ngerasa kayaknya ada kesempatan, harus cepat-cepat diambil. Kesempatan nggak datang 2 kali, tetapi ada satu kekhawatiran di dalam dirinya kamu. Nah, terkadang kekhawatiran tersebut terjadi, dan pada saat kamu kasih tahu kepada dia, pasangannya kamu, Sagittariusnya kamu itu ngerasa kayaknya, oh ya udah, kalau udah salah ya udah ulangi lagi aja. Hidup itu memang harus bikin salah baru bisa belajar, ya, something like that. Tapi kamu ngerasa kesalahan ini bisa kamu tekan sebenarnya kalau misalnya kamu mengambil suatu keputusan jangan terburu-buru. Tetapi Sagittariusnya kamu ini sangat terburu-buru orangnya. Kamu tipe orang yang cukup slow, cukup lambat, ya. You got this Prince of Pentacles, ya. Jadi kamu ngikutin gayanya dia tuh, kamu cukup cukup mungkin lelah kalau boleh dibilang. Kalau dibandingkan, ibaratnya kalau diumpamakan, ibaratnya kuda, kamunya ke keledai. Kuda larinya cepat, keledai mau ngikutin kakinya pendek, jadi kamunya mungkin agak capek untuk ngikutin dia. Tapi kalau misalnya minta kuda yang ngikutin kamu langkahnya kecil-kecil, si kudanya ini gak sabaran, bakalan ngoceh-ngoceh di samping kamu. Jadi kamu sama dia kalau untuk masalah cocok atau tidaknya, mungkin gak terlalu cocok kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena kalian berdua akan sangat-sangat lelah. Dia lelah nungguin kamu lelah ngikutin dia, akan sama-sama lelah. Pada akhirnya hubungan kamu sama dia akan ibaratnya sampai batas limitnya di antara kalian berdua, batas ketahanannya kalian, kamu berdua akhirnya memilih untuk berpisah, ya. So I'm sorry I have to say, tetapi dari kartu ini terlihat yang kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ini, hubungan kalian berdua banyak sekali perbedaan prinsip, perbedaan pemahaman, perbedaan pola pikir, perbedaan cara aksi, ya, membuat kamu akan sangat sengsara, ibaratnya seperti itu. Oke, baik, kita akan lihat untuk permasalahan yang mungkin lebih sering muncul kalau pada saat kalian berdua bersama, ya. Oke, masalah yang mungkin lebih dominan di antara kalian berdua itu permasalahan apa? Oke, untuk kamu yang Sagittariusnya kamu, permasalahan yang mungkin lebih sering muncul di antara kalian berdua. Oke, di sini kelihatan permasalahan apa? Pengambilan aksi, ya, kembali lagi ngambil aksi. Kamu tipe orang yang segala sesuatu itu dipikirin benar-benar detail, sangat-sangat berhati-hati dalam mengambil sikap, sangat berhati-hati sekali mengambil suatu keputusan. Tetapi Sagittariusnya kamu adalah tipe orang yang babat dulu baru ngomong. Pokoknya di depan ada jalan, saya babat dulu, mau kepotong apaan bodo amat. Ibaratnya kayak gitu. Dan ini yang bikin kalian berdua sangat sering sekali berdebat, terus kemudian sering sekali saling menyalahkan. Sagittariusnya kamu terlihat tipe orang yang cukup kanak-kanak, ya, kalau boleh dibilang. Dia tipe orang yang ibaratnya udah salah tapi dia nggak mau disalahin, ya. Ibaratnya kalau dia dikasih tahu nih, salah, langkah kamu udah salah nih, jelas-jelas udah kelihatan salah, tapi dia bisa marah balik dengan mengatakan, ya udah, kalau salah udah salah, ya, ngapain terus ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, percuma, udah nggak bisa merubah suatu keadaan. Tetapi niatannya kamu kasih tahu dia tuh sebenarnya, next time you need to be more careful, lain kali kamu harus lebih hati-hati. Tapi dia nggak menerima hal tersebut, ya, dan kamu akan cukup makan hati, ya, makan hati, atau cukup bikin kamu bikin kamu keringetan dingin terus gitu dengan sikapnya dia. Ibaratnya udah jelas-jelas di depan jurang, tetapi dia masih loncat-loncat jalannya. Ibaratnya nggak mau hati-hati. Jadi kamu di sini udah keringetan dingin, udah takut bagaimana dia nanti jatuh, atau enggak nanti pada saat dia udah jatuh kamu mau tolong dia, kamu bilang, tuh kan saya udah bilang jalan harus hati-hati. Terus dia ngoceh, ya udah, yang penting kan kamu bisa nolongin saya, segala macam, bla bla bla. Dan ini akan membuat kalian berdua lelah, baik secara batin maupun secara pikiran. So kalau untuk saran saya untuk situasi kalian berdua, ya, perbedaan dalam hidup antara manusia itu pasti ada, ya. Kalau misalnya kamu bisa tahan dengan situasinya dia seperti ini, mungkin kamu harus belajar banyak berkorban untuk dia, belajar untuk mengorbankan perasaannya kamu, ya. Jadi kamu kalau memang mencintai dia 100%, 100%, walaupun dia begitu bikin banyak suatu kesalahan, tapi kesalahan yang dia buat bukan kesalahan yang berulang-ulang, tapi kesalahan yang dia buat mungkin kesalahan dikarenakan otaknya dia terlalu cepat dalam bikin keputusan, ya. Jadi
Kalau benar-benar kamu mencintai dia, otomatis kamu rela berkorban untuk dia, nggak terlalu mendekap, memaksakan pikiran dan pendapatnya kamu kepada dirinya dia yang berbeda dari kamu. Ya, jadi sarannya saya, kalau misalnya kamu ngerasa oke, saya bisa terima dia, oke, nggak apa-apa, saya bisa maklumin dia, bisa ngertiin dia, legowo, nerima kalau dia salah, oke, nggak apa-apa, saya rela berkorban. Hubungan kamu sama dia akan cukup berjalan dengan baik. Tapi salah satu dari kalian benar-benar harus berkorban, dan di sini terlihat kamu yang harus lebih banyak mengorbanin perasaannya kamu, ngorbanin pikirannya kamu, ngorbanin waktunya kamu. Ya, kalau misalnya sampai kamu nggak tahan, ya ibaratnya seperti itu. Oke, jadi ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ya sebagai pertimbangannya kamu. Sagitariusnya kamu ini terlalu kanak-kanak kalau boleh dibilangnya, terlalu pemikirannya terlalu childish ya. Oke, baik, kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kelima ya, kristal yang terakhir. Kita lihat kecocokan kamu dengan Sagitariusnya kamu yang pile kelima. Cocok gak kamu dengan Sagitariusnya kamu? Oke, di sini we got the Strength card, we got the Knight of Hearts, the Queen of Hearts. Oke. Untuk masalah cocok atau tidaknya ya, sebenarnya awal perkenalan kalian berdua banyak sekali perbedaannya di sini saya lihat. Tetapi kalian berdua sama-sama mengorbankan perasaan kalian, sama-sama mengorbankan waktunya kalian, sama-sama ngambil langkah mundur satu tahap. Dan kalian saat ini kelihatan menemukan cara yang paling nyaman untuk kalian tuh berkomunikasi ya. Misalnya contoh, pasangannya kamu nggak suka kamu misalnya contoh ngerokok, oke, kamu ngalah dia, kamu nggak ngerokok pada saat bersama dengan dia, kamu ngalah untuk nggak ngerokok. Terus kamu misalnya nggak suka pasangannya kamu tuh kalau misalnya ditelepon jawabnya lama, misalnya seperti itu. Akhirnya dia belajar untuk karena ingin mencocokkan dirinya dengan kamu, dia belajar untuk pada saat kamu telepon dia langsung angkat teleponnya kamu ya. Ini contoh ya guys. Jadi ibaratnya awal kamu sama dia, kamu ngelihat kamu tuh banyak sekali nggak cocoknya sama dia, tapi pada saat kalian berdua deketan atau pada saat kalian berdua ngobrol banyak, kamu mulai menggali banyak hal dan kemudian mencocokkan dirinya kalian berdua. Dia ngalah, kamu juga ngalah. Ya, di sini kelihatannya seperti ini, dan di sini kelihatan kalian berdua demi cinta, ibaratnya demi cinta kalian berdua, kalian bisa saling take step back. Ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak memaksakan, oh pendapat saya yang paling benar, pendapatnya dia yang paling benar, pendapat kamu yang paling benar. Ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi untuk masalah cocok atau tidak sangat-sangat cocok sekali, karena kehidupan manusia memang harus kayak gitu ya. Kita nggak mungkin lahir di dunia ini langsung cocok sama seseorang. Otomatis kita perlu perlu menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan keadaan dan situasi. Sama seperti kita beli sepatu baru ya, awalnya mungkin pada saat pakai sepatu baru itu kaki kita mungkin sakit, tapi lama kelamaan sepatu kita ngikutin bentuk kakinya kita, dan kakinya kita juga mulai terbiasa dengan bahannya sepatu tersebut. Misalnya bahannya keras ya, kakinya kapalan ya, seperti itu merupakan salah satu cara ibaratnya menyesuaikan diri saya dengan situasi, dengan pasangan ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat untuk kalian berdua ya, kira-kira permasalahan, keributan yang mungkin lebih dominan di antara kalian berdua itu apa ya. Let's see, kita lihat. Oke, permasalahan yang paling dominan di antara kalian berdua, atau yang menjadi suatu hal yang mungkin menjadi dominan ya, keributan di antara kalian berdua, atau menjadi sumber ketidakcocokannya kalian. Oke, di sini ada Knight of Swords ya. Untuk masalah yang bisa menjadi suatu hal dominan di antara kalian berdua ya, dikarenakan kecerobohan ya, kalau boleh dibilang terburu-buru ya, ibaratnya kamu sama dia sama-sama tahu bagaimana untuk mengambil langkah mundur, tapi kalian mengambil langkah mundur setelah memikirkan segala sesuatu dengan tenang. Pada saat kalian menemui situasi yang urgent, kamu tuh berdua bisa tiba-tiba langsung bisa langsung
apa ya, congtong. Bahasa Indonesianya apa? Let me think. Bisa sama-sama terburu-buru, terus kemudian langsung kayak kehilangan akal sehat, langsung ribut, ya ibaratnya kayak gitu. Jadi pada saat kamu sama dia ngambil keputusan terburu-buru ini, mudah sekali memunculkan keributan di antara kalian, mudah sekali memicu pertengkaran di antara kalian berdua. Tapi kalau pada saat pertengkaran itu lewat, anginnya, di sini kita lihat anginnya udah lewat, kalian duduk tenang baik-baik, kalian bisa menyadari, terus kamu bisa langsung bilang, oh sorry ya yang, saya yang salah tadi, terlalu terburu-buru, terlalu mudah emosi. Terus kemudian dia juga minta maaf, I'm sorry, this is my fault ya, saya juga begini. Akhirnya kamu sama dia bisa salaman lagi, bisa akrab lagi, bisa mesra lagi ya. Jadi kalau misalnya kamu bersama dengan dia, ada baiknya mungkin kalian belajar untuk mengatasi emosi di dalam dirinya kalian sendiri, bukan berusaha mengatasi emosi pasangan, tetapi emosinya kamu sendiri. Handle bagaimana cara untuk sesuatu hal yang men-trigger kamu, sesuatu hal yang men-trigger emosinya kamu, itu coba kamu atasi, coba kamu handle. Itu akan membuat kamu lebih tenang, jadi lebih nggak terburu-buru. Begitu ada masalah muncul, kamu nggak langsung sama-sama gontok-gontokan ya, ibaratnya kayak gitu. Tetapi terlihat dari kalian berdua ya, walaupun kamu gontok-gontokan sama dia, nggak sampai yang sangat-sangat abusive atau nggak sampai yang sangat nyakitin satu sama lain, karena kalian tahu bagaimana check back ya, menarik diri. Kamu tahu bagaimana untuk menarik diri, kamu tahu untuk bagaimana mengharmoniskan hubungan kalian berdua. Pada saatnya mesti diem, kalian berdua juga bisa diem. Pada saat mesti komunikasi baik-baik, kalian bisa bersedia duduk baik-baik, terus komunikasi secara open dan secara terbuka. Jadi cukup baik ya kalau menurut saya hubungan seperti ini. It's very nice ya, sangat baik-baik dan cocok sekali. Dan ini untuk readingan kawan-kawan, untuk kecocokan kamu dengan zodiak Sagittarius. Nah, untuk kawan-kawan yang memilih pasangan zodiak lain, boleh silahkan lihat ya di playlistnya saya. Saat ini saya ada readingan kecocokan untuk 12 zodiak. Jadi kalau misalnya pasangan kamu zodiak lain, boleh silahkan dicek ya. Jadi ini bukan untuk zodiaknya kamu, tapi untuk zodiak pasangannya kamu yang berzodiak Sagittarius. Baik, saya harap readingan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Kalau misalnya kamu menyukai readingan saya, jangan lupa untuk di like-nya, di share, dan kemudian subscribe di channel saya ini kalau kamu masih belum subscribe. Dan kemudian kasih komentar di bawah, tinggalkan komentar di bawah, kasih tahu saya tentang readingan ini ya, apa pendapatnya kamu. Kemudian kalau misalnya kawan-kawan ada ide pick card reading atau mungkin ada tema tertentu yang ingin kawan-kawan mau saya buatkan, boleh silahkan kasih komentar di bawah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kawan-kawan yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste.